Polemik sistem pemilu proporsional tertutup mengemuka sejak adanya gugatan Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya jika disetujui, rakyat akan memilih parpol bukan figur di pemilu 2024. Sistem pemilu ini pun dinilai banyak pihak termasuk fraksi Nasdem sebagai kemunduran demokrasi. Gugatan sejumlah politikus ke Mahkamah Konstitusi terkait uji materi pasal sistem pemilu proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu mengancam demokrasi di Indonesia. Pasalnya, jika gugatan itu disetujui MK Pemilu 2024, nantinya rakyat tak lagi memilih wakilnya sendiri di parlemen, melainkan hanya mencoblos partai politik di kertas suara. Sekretaris fraksi Partai Nasdem di DPR, San Mustafa, mengatakan saat ini 8 fraksi di DPR yakni Partai Nasdem, Partai Golkar, P3, PAN, PKB, PKS, Gerindra, dan Demokrat menyatakan sikap bersama menolak sistem pemilu proporsional tertutup di pemilu 2024. Alasannya sangat jelas, sistem pemilu proporsional tertutup mengabaikan kedaulatan rakyat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi concern 8 fraksi untuk tetap konsisten pemilu menggunakan proporsional terbuka. Ini bukan semata-mata dalam konteks kepentingan partai, tapi lebih dalam konteks untuk penjewantahan prinsip kedaulatan rakyat yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar. Nah, salah satu prinsip kedaulatan rakyat adalah yaitu harus tercermin di dalam undang-undang. Nah, salah satu undang-undang pemilu yang mencerminkan dari prinsip kedaulatan rakyat adalah sistem proporsional terbuka, di mana rakyat diberi kebebasan untuk memilih partai dan sekaligus juga untuk memilih calon legislatif terbaiknya. Bagi fraksi Partai Nasdem sendiri, sistem pemilu proporsional terbuka telah memberi kebebasan rakyat memilih anggota dewan di bilik suara. Sehingga sistem pemilu yang mencoblos calon legislatif ini perlu dipertahankan di pemilu 2024. Kenapa sistem yang terbuka perlu kita pertahankan? Karena tadi hubungan antara anggota DPR di setiap dapil dengan pemilihnya itu menjadi semakin kuat, semakin baik. Maka representasi keterwakilan dia pun menjadi sangat baik. Nah, ini salah satunya. Dan menurut saya ini sudah dilakukan 3 kali pemilu berturut-turut. Dan ini banyak melahirkan anggota-anggota DPR yang memang lebih bertanggung jawab terhadap konstituennya, terhadap pemilihannya. Kekhawatiran akan mundurnya demokrasi tidak hanya datang dari mayoritas fraksi di DPR. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo Strategik Ahmad Khairul Umam menyatakan sistem pemilu proporsional terbuka mencegah oligarki parpol serta kooptasi yang kuat dari elit parpol. Menjadi tidak tepat kalau misal Mahkamah Konstitusi yang memberikan keputusan apakah kemudian sistem proporsional terbuka atau tertutup, karena itu adalah sebuah keputusan politik. Keputusan politik adalah produk dari DPR dan juga pemerintah. Kalau kemudian MK misal memberikan nanti putusan dari proses judicial review yang berkembang, kemudian seolah-olah kemudian mencoret atau bahkan mengembalikan ke konsep proporsional tertutup, saya pribadi menilai itu sebagai sebuah kemunduran demokrasi. Karena bagaimanapun juga, saya masih ingat perdebatan betul dulu di Komisi 2, bahwa proporsional terbuka itu dihadirkan untuk menghindari terjadinya kooptasi yang sangat kuat oleh elit partai. Sebelumnya, wacana sistem pemilu proporsional tertutup disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari yang memprediksi putusan MK akan mengembalikan sistem pemilu ke proporsional tertutup. Dalam sistem pemilu proporsional tertutup, parpol nantinya akan mengajukan calon legislatif yang disusun berdasarkan nomor urut. Nomor urut itu sendiri ditentukan oleh parpol. Penetapan calon terpilih sendiri berdasarkan nomor urut. Jika parpol mendapatkan 2 kursi, maka calon terpilih adalah nomor urut 1 dan 2. Liputan Media Group Network.